Balik lagi di konten pengen wawancara, pengen tahu wawasan kebahasaan. Pada pengen wawancara kali ini kita mendatangkan narasumber yang lumayan paham dalam bidangnya. Lanjut mungkin ke konten berikutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dede Fahrudin dan saya adalah seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Cikal bakal dari sejarah bahasa itu sendiri, awal mulanya ketika manusia itu sudah mengenal yang namanya koloni. Di zaman sebelum koloni ini, manusia hidup secara individualis, lalu seiring berkembangnya waktu, untuk melakukan bertahan hidup, manusia itu lantas harus mempunyai koloni, dan dalam koloni itu sendiri saling berinteraksi satu sama lain, dan sehingga hal tersebut bisa dikatakan sebagai lahirnya bahasa dalam kehidupan manusia. Fungsi dalam bahasa itu sendiri sudah jelas, untuk saling berkomunikasi antara koloni yang lain atau kelompok yang lain gitu. Jadi sebelum bahasa ini lahir, manusia itu telah muncul, melahirkan berbagai bentuk-bentuk simbol seperti yang kita ketahui layaknya gambar-gambar, atau bisa juga berupa suara-suara. Sebenarnya untuk bahasa baku itu bisa dikatakan sebagai bahasa yang formal, dan bahasa baku ini dipakai untuk seperti orang-orang yang dihormati gitu, atau orang-orang yang lebih dituakan, karena memang digunakan untuk tidak mengurangi sopan santun kepada mereka. Bagaimana cara kita bisa menggunakan bahasa itu dalam literatur yang baik dan benar gitu? Memang adanya berupa bahasa baku dan tidak baku, dan untuk wawasan kebahasaan itu sendiri termasuk ke dalam bahasa yang dipakai secara baku. Untuk di zaman sekarang ini menurut saya masih banyak, bahkan bukan menerapkan belum mengetahui gitu, karena seiring berkembangnya zaman, apalagi ditambah dengan akulturasi dari budaya luar, bangsa kita ini semakin tidak mengetahui apa itu unsur wawasan kebahasaan gitu. Bagaimana cara kita berkomunikasi secara baik dan benar, secara sopan dan santun gitu. Saran saya sih untuk masyarakat Indonesia itu sendiri, perbanyak yang namanya membaca, karena dengan kita membaca kita jadi tahu gitu apa itu mengenai bahasa yang baik, bahasa yang baku. Semakin kita membaca juga semakin meningkatkan wawasan kita. Oh, ini ada kalimat yang gak efektif nih, yang tidak efektif. Ada di kalimat kedua. Soal kalimat ketiga. Mungkin hal ini biasa saja bagi setiap kalangan, namun hingga telah sampai di titik dan ranah yang buntu. Ini tidak bermakna sebenarnya. Bukan tidak efektif, tidak bermakna juga. Karena tidak jelas apa yang ditujukan di sana. Lalu di sini ada sepertinya kesalahan tanda baca, seperti harusnya koma. Pasti akan terbentuk sebuah pertanyaan yang titik. Mungkin seharusnya di situ koma, ada pada diri oleh setiap masing-masing kepala. Lalu di sini ada tanda titik setelah tanda baca tanda tanya
Tanda baca itu hanya gunakan satu, kecuali tanda kutip. Ini ada sebenarnya kata sisipan yang lebih baik diganti dengan bahasa Indonesia saja. Bagi mereka politik sudah menjadi sebuah habit. Sebuah habit ini kan merupakan bahasa Inggris ya. Alangkah baiknya diganti dengan sebuah kebiasaan dan bukan habit. Ya mungkin itu saja dari artikel ini. Sebenarnya isi dari artikelnya sudah bagus, sangat kritis, namun mungkin di penggunaan tata bahasa dan tanda bacanya masih kurang pas, masih banyak kesalahan penempatan. Ini itu aja. Itu dia tentang wawasan kebahasaan. Sekarang tahu kan pentingnya wawasan kebahasaan itu seperti apa. Mungkin cukup sekian dari konten kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. See you. Saya salah satu pemuda Karang Taruna di